Pemerintah dan industri berupaya agar Indonesia memiliki kemandirian industri pertahanan guna memperkuat alat peralatan pertahanan dan keamanan. Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan hal itu perlu rencana strategis jangka panjang. Dalam keterangan tertulis yang diterima pada hari Kamis 12 Agustus, Kementerian Perindustrian mencatat ada sekitar 7 produk buatan dalam negeri yang sudah pernah ekspor dan memenuhi tingkat komponen dalam negeri, ditambah nilai bobot manfaat perusahaan minimal 40%. 7 produk tersebut diantaranya senapan mesin kaliber 5,56 hingga 7,62 mm buatan PT Pindad, senapan penembak runduk kaliber 7,62 mm 388 inch buatan PT Pindad, senapan anti-riot kaliber 38 mm buatan PT Pindad, pelontar mortir kaliber 6081 mm buatan PT Pindad, rantis MV 4x4 buatan PT Pindad, bom militer buatan PT Dahana, KRI Kerambit buatan PT PAL. Selain itu, Industri Pertahanan Nasional melahirkan kapal perang jenis kapal patroli cepat 40 meter untuk TNI Angkatan Laut. Kapal perang yang dimaksud adalah KRI Poluk 935 yang dibuat oleh PT Karimun Anugrah Sejati yang telah melalui tahapan penamaan, pengiriman dan peresmian yang dilakukan di galangan PT KAS Batam Kepulauan Riau. Untuk mendukung pertumbuhan industri pertahanan, pemerintah telah menyusun berbagai strategi. Prabowo dalam rapat pleno Komite Kebijaksanaan Industri Pertahanan tahun 2021 mengatakan, dalam pengadaan Alpalhankam dari luar negeri harus mensyaratkan memuat imbal dagang, kandungan lokal, offset, dan transfer teknologi. Prabowo juga menilai perlunya suatu rencana strategis jangka panjang. Hal itu diperlukan agar menjadi rujukan untuk menuju kemandirian di bidang industri pertahanan. Selain itu, Prabowo juga menekankan perlunya rekomendasi dan evaluasi dari KKIP dalam semua pembelian alutsista. Hal ini agar menjamin Indonesia diuntungkan dari segala aspek dalam setiap pembelian alutsista. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun terus berperan aktif dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan. Dukungan yang diberikan Kemenperin berupa fasilitas sertifikasi TKDN sebagai kepastian legalitas tentang kandungan nilai produk dalam negeri. Kebijakan pemerintah lainnya dalam mendorong kemandirian industri pertahanan berupa perlindungan perluasan usaha dan peningkatan kapasitas produksi. Industri akan mendapatkan insentif fiskal termasuk pembebasan bea masuk dan pajak, jaminan, pendanaan, dan atau pembiayaan industri pertahanan atas pertimbangan KKIP. Upaya lainnya membentuk holding industri pertahanan untuk meningkatkan TKDN. Dengan demikian, industri dalam negeri diyakini akan tumbuh dan meningkatkan ekonomi nasional. Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, mendukung upaya pemerintah mewujudkan kemandirian industri pertahanan. Alasannya agar Indonesia tidak tergantung dengan produk luar negeri dan pinjaman asing. Dalam merealisasikannya, menurut Fahmi, rencana tersebut juga membutuhkan dukungan insentif agar riset dan inovasi sistem pertahanan menjadi ideal. Selain itu, perguruan tinggi harus menghasilkan riset-riset sendiri dan tidak terkoneksi dengan pertahanan.